Adek suka nggak? Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Amrina Diary. Hari ini kita akan masak-masak lagi. Imamatik, masak-masak cantik. Hari ini aku mau buat makanan spesial untuk kamu buat di weekend ini untuk dinikmatin dengan keluarga. Hari ini kita mau buat beef kebab atau kebab daging sapi. Ikutin yuk, mudah sekali buatnya. Oke, kita mulai dulu dengan bahan-bahan isiannya ya. Yang pertama, ini kita perlu 500 gram daging sapi. Daging sapinya kamu iris tipis, kemudian kamu cacah, jadinya seperti ini. Kemudian kita pakai 1 sendok makan margarin, 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh lada putih, 1 sendok teh oregano, dan 2 sendok makan saus bolognese. Ini dia stepsnya. Yang pertama, kita lelehkan dulu ya margarinnya. Ini tadi 1 sendok makan margarin. Lalu setelah meleleh, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Ini kita masukkan, lalu kita tumis sampai layu dan harum. Jangan sampai gosong ya. Nah, setelah layu dan harum, kita masukkan dagingnya. Daging ini 500 gram. Ini kita potong iris tipis, kemudian kita cacah. Lalu ini kita tumis ya. Kita tumis sampai daging berubah warna. Setelah dagingnya berubah warna, kamu masukkan 2 sendok makan saus bolognese. Nah, kalau kamu nggak ada saus ini, kamu bisa ganti dengan saus tomat atau saus sambal supaya dagingnya lebih enak ya. Ini kamu aduk rata, terus kamu tambahin deh 1 sendok makan gula pasir dan juga 1 sendok teh garam. Aduk rata lagi ya. Ini kamu masak sampai dagingnya lunak ya. Kamu pakai api kecil aja dan gak perlu ditambahin air lagi karena nanti dagingnya ngeluarin air juga. Setelah dagingnya lunak, berikutnya masukkan 1 sendok teh lada putih bubuk, atau kalau kamu mau lebih pedes, kamu bisa tambahin lagi. Terakhir kita masukkan 1 sendok teh oregano, aduk-aduk-aduk, dan selesai deh isiannya. Kita lanjutin yuk buat kulit kebabnya. Untuk membuat kulit kebabnya, ini kita perlu bahan yang pertama 250 gram tepung terigu. Kamu bisa pakai segitiga biru dan ini bisa dapat kurang lebih 8 pieces kebab nantinya. Kemudian kita pakai 200 ml susu hangat, terus ada 4 sendok makan minyak sayur, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan juga setengah sendok teh baking powder. Oke, let's go. Kita mulai buat kulit kebabnya. Yang pertama, ini tepungnya kamu saring dulu supaya nggak ada yang gumpal. Jadi tepungnya benar-benar halus. Berikutnya kamu masukkan gula, garam, dan baking powder. Kamu aduk-aduk rata. Nah, ini kamu bisa pakai tangan aja ya. Tapi cuci dulu tangannya. Kemudian kamu masukkan minyak sayurnya. Nah, ini minyak sayurnya kamu campur rata dengan tepungnya sambil diremas-remas ya biar rata. Selanjutnya masukkan susu hangat. Nah, susu hangat ini kamu masukkannya bertahap ya, sambil terus kamu ulenin sampai habis. Nah, ini adonannya kamu ulenin terus ya sampai kalis atau sampai nggak ada lagi yang lengket di tangan kamu. Seperti ini. Setelah adonan kalis, kamu tutup adonan dengan wrapping plastik atau kalau nggak ada kamu bisa pakai kain bersih seperti ini. Kamu diamkan adonan kurang lebih 15 sampai 20 menit. A few moments later. Setelah 15-20 menit, kita akan bagi adonan jadi beberapa bagian. Nah, ini dia, mulai deh prosesnya. Sesuai selera ya, kalau kamu mau buat kebab mini, kamu bisa dapat 10-12 pieces. Tapi kalau ukuran normal, 250 gram tepung ini, kamu cuma bisa dapat kurang lebih 8 pieces aja. Seperti ini ya. Kemudian setelah dibagi 8, kamu bulatkan adonan lalu gilas dengan roller sampai tipis. Gilas adonan sampai tipis ya. Nah, nanti kita akan dapat kulit kebab yang lembut dan juga crispy. Kemudian ini setelah cukup tipis, kamu cetak pakai piring supaya dia bulat cantik. Dan jadinya tada, wow, bagus sekali. Nah, ini bisa kamu langsung panggang kulitnya. Sebelumnya panaskan wajan dan olesin butter.
Ini kamu panggang. Nah, sambil menunggu ini matang, kita buat lagi kulit-kulit lainnya. Kamu panggang sampai kulit kebab ini ada gelembung-gelembungnya gini. Ini ya, prosesnya sama. Kamu gilas, kemudian kamu bulatkan, lalu panggang. Wow, dikit lagi selesai. Nah, ini kulitnya selesai, dagingnya juga udah siap. Ini dia bahan pelengkap lainnya. Kita perlu selada, kemudian tomat yang diiris tipis seperti ini, dan juga bawang bombay. Nah, kemudian kita perlu saus tomat atau kamu bisa pakai saus sambal juga, dan mayonnaise. Kita mulai penyajiannya. Yang pertama, kamu olesin dulu nih permukaan kulitnya dengan saus. Ini kamu bisa pakai saus cabai atau saus tomat, nggak usah dibikin ribet, kamu pakai apa aja yang ada. Nah, ini kamu mulai isi. Yang pertama, beri isian selada, kemudian dagingnya, lalu kasih irisan tomat, dan terakhir bawang bombay. Final touch, kamu kasih saus dan juga mayonnaise. Ini nggak usah terlalu banyak ya, karena dagingnya dan juga kulitnya tadi udah kita kasih saus. Nah, ini kamu gulung sesuai selera ya. Nah, setelah selesai, kamu bisa panggang lagi di wajan yang udah dipanasin dan dikasih sedikit butter. Jadinya seperti ini. Wow, cantik sekali. Kebab kita udah selesai. Dia recommended sekali untuk kamu buat di rumah. Kamu bisa buat untuk weekend ini untuk anak-anak dan orang-orang tercinta di rumah. Enak. Kalau untuk makan di rumah sama keluarga enak nggak? Enak. Enak ya. Satu ini kenyang. Satu kenyang ya. Bisa untuk makan siang ya. Anak-anak suka nggak kira-kira? Nggak pedas kan? Tidak. Adik suka nggak? Sama kayak yang beli ini nggak? Sama atau lebih enak? Sama ya? Bukan lebih enak? Sama. Jadi masakan kita hari ini